gue baru aja balik kerja, terus udah beres-beres, udah makan snack tadi. Alan buatin hotdog. Jadi hari ini tuh lumayan ada lumayan 5 jam. Hari ini gue mau sharing ke kalian terkait rutinitas lansia atau orang tua atau yang pensiun juga di Denmark seperti apa. Jadi ini berdasarkan wawancara ya, interview gue sama mama mertua. Udah lama sih, udah dari bulan lalu, cuma gue baru sempat buat videonya. Jadi salah satunya ya, itu yang pertama itu mereka tuh usia untuk pensiun di sini tuh sekitar 65 tahun, 63 sampai 65 tahun. Jadi kalau misalnya memang udah kerja itu memang harus udah pensiun gitu. Nah, kegiatan mereka ngapain? Kalau dari curhatan atau interview gue sama mama mertua itu satu, dia itu kegiatan harus banyak di rumah, which is itu berkebun. Itu paling penting banget. Kenapa mereka harus aktif? Karena mereka itu biar supaya udah tua ya, udah usia sekitar 60-an ke atas, itu kan untuk daya pikirnya, pola pikirnya atau otaknya itu udah mulai agak berkurang ya, untuk produktivitasnya seperti apa, mikirnya seperti apa. Jadi untuk mencegah pikun, lupa, jadi benar-benar harus aktif kayak gitu. Itu berkebun di rumah. Kedua itu jadi mereka itu, mama mertua gue itu ada kayak join grup untuk baca buku. Jadi di sini namanya book club. Jadi mereka itu seminggu sekali ketemu di rumah ini, jadi bergantian gitu, atau bahkan di perpustakaan. Karena perpustakaan di sini pun gratis gitu, dan kita bisa sewa bukunya itu melalui ID kita, dan itu bisa sampai sebulan untuk nyewa bukunya. Mungkin sama kali ya di Indonesia atau di Jakarta. Gue sih tuh biasa belum pernah nyewa buku di Jakarta. Terus ketiga itu meet up sama family atau taking care cucunya gitu. Jadi dari mama mertua gue ini dapat schedule tetap dari kakak ipar gue. Well, itu setiap hari hari Senin sama Kamis. Jadi schedule tetapnya itu hari Senin itu nganter mereka itu 3 cucunya itu yang dari kakak ipar gue jam 6:30 harus nganter ke sekolah, which is itu pagi-pagi. Kedua hari Kamis itu ngejemput, dan kadang gue minta tolong sama mama mertua untuk kayak misalkan gue lagi padat banget, gue nggak bisa jemput kaya, jadi mama mertua. Jadi itu pun harus gue minta seminggu sebelumnya. Jadi dalam 1 minggu ke depan, kayak misalkan untuk minggu depan nih, gue udah minta sama mama mertua gue, minta tolong dong untuk jemput kayak hari ini jam segini gitu. Terus kayak misalkan nanti tanggal 25 September itu ada birthday teman gue, sahabat gue. Jadi gue minta tolong sama mama mertua taking care kayak jam 6 sore sampai tidur sama mama mertua. Jadi kita jemput nanti pas siang besoknya, which is tanggal 26 kayak gitu. Dan yang paling penting lagi, untuk info untuk minta tolong atau schedule-nya ini harus benar-benar in advance. Kalau bisa sih 2 minggu sebelumnya. Jadi mama mertua gue tuh punya benar-benar manual note juga, atau taruh di handphone juga kayak gitu. Terus dan aktivitas rutinitasnya mama mertua gue itu atau lansia di sini tuh kebanyakan ya, kalau tinggal mereka itu di countryside atau kayak mama mertua gitu di deket pantai, mereka tuh jam 7 pagi harus sudah bangun, dan itu berenang di laut. Itu wajib untuk mama mertua gue, karena memang bagus ya, untuk meskipun dingin, meskipun winter ya, mama mertua gue tuh wajib jam 7, atau kalau winter tuh jam 8, karena kan jam 7 masih gelap. Jadi jam 7 itu benar-benar harus udah di pantai dan berenang, meskipun cuma kayak sekitar 5 menit sampai 10 menit itu doang. Abis itu berenang, dan itu berenang atau enggak, itu benar-benar naked banget. Jadi lu berenang terus balik, udah gitu doang. Jadi benar-benar kayak lu tuh kalau di fasilitas di spa tuh kayak cold plunge. Jadi kayak bener-bener kan ada jacuzzi, ada cold plunge. Kalau cold plunge itu kan bener-bener dingin kan, yang suhunya tuh bener-bener di bawah 0 derajat gitu. Itu bagus untuk tulang dan untuk kesehatan mereka. Jadi mereka sih percaya itu bisa untuk
saluran darah, terus juga untuk kulit, daya tahan tubuh lah, kayak gitu. Kebanyakannya kayak gitu. Terus juga apa ya? Ya kegiatannya pokoknya mereka untuk lebih aktif sih ya. Jadi nggak cuma kayak diem di rumah, harus bener-bener aktif. Terus kalau misalkan mereka yang sakit atau mereka misalkan yang udah bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa beraktivitas, secara umum sih ya di sini mereka tuh taruh mereka tuh kayak di playroom namanya, which is kalau Indonesia tuh kayak panti jompo ya. Dan itu ada yang gratis, ada juga yang bayar, tergantung mau fasilitasnya seperti apa. Gue pernah ke playroom ini atau panti jompo ini waktu ke mamahnya mama mertua gue. Jadi usianya itu udah 94 deh, jadi bener-bener udah sakit, terus udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi memang ada kayak perawat gitulah di panti jompo yang kasih makan, udah pokoknya 24 jam sama mereka. Dan itu fasilitasnya di rumah tuh kayak di panti jompo tuh udah kayak bener apartemen gitu. Dan itu tuh mereka bayar setahun 40.000 atau berapa, 40.000 kron atau berapa ya, well itu lumayan sih. Nah jadi secara garis besar sih kayak gitu aktivitas mereka di sini. Kebanyakan memang yang mereka tuh di sini tuh lebih aktif ya, lebih sehat, kayak mereka jalan, hiking, terus mereka juga kayak piknik, mereka bersepeda kayak gitu. Well, mereka tuh bener-bener jalanin, bener-bener pengen hidup sehat, pengen panjang umur. Jadi yang bener-bener mereka tuh aktif kayak gitu. Dan contohnya mama mertua gue itu, papa mertua gue juga udah mulai sih kayak dia jalan sore terus pagi kemana keluar gitu, which is ya kayak lu fresh air, terus lu ada kegiatan, otak lu nggak sumpek ya, terus juga biar malamnya itu bisa tidur nyenyak kayak gitu. Itu mereka juga ada kegiatan apa jaga toko, bukan kegiatan ya, kayak semacam kayak rutinitas mereka tuh. Mereka jadi kayak apa sih namanya itu kalau di sini, privilege, volunteer di toko-toko barang bekas. Jadi mereka itu ngebantu tempat kayak road course atau barang bekas, Genbooks, dan mereka situ bener-bener nggak dibayar. Jadi aktivitas mereka gitu, mereka biasanya Senin sampai Jumat dari jam 10 sampai jam 4 kayak gitu. Jadi mereka bener-bener cari kesibukan yang bener-bener nggak cuma stuck di rumah gitu. Jadi bener-bener gue mau ngapain nih, gue mau ngapain. Jadi bener-bener mereka tuh aktif ya untuk daya pikirnya, pola pikirnya kayak gitu. Nah weekend mereka santai, mereka piknik, mereka jalan-jalan, hiking lah, atau kayak berkebun lah, kayak gitu sih. Jadi berdasarkan pengalaman dan juga cerita dari mama mertua kayak gitu.